Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Fauzan selaku guru pengampu Fisika Sistem Kompleks. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini kami mengambil judul germanium, yaitu sebagai semikonduktor. Sebelum itu izinkan kami mengenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Arifah Zahra Salsabila, kemudian ada saya sendiri Muhammad Ali Firmansyah, kemudian ada Afifuddin Hidayatullah, kemudian ada Zaki Febrian, dan ada Silva Siri. Sejarah germanium. Pada tahun 1871, Dmitri Mendeleev, yaitu seorang ilmuwan Rusia, mengantisipasi keberadaan unsur germanium dengan nama eka silikon dan mencatatnya dalam tabel periodik yang ia temukan. Lalu selanjutnya di tahun 1886, Clemens Winkler, yaitu seorang ilmuwan Jerman, akhirnya menemukan unsur tersebut yang diberi nama dengan germanium. Pernyataan tersebut berasal dari jurnal Umam dan Sains tahun 2018. Lalu selanjutnya, apa sih germanium itu? Germanium atau dengan nama unsurnya Ge adalah sebuah unsur kimia yang berwarna putih keabu-abuan serta memiliki sifat fisikokimia yang mirip dengan silikon dengan unsur Si dan timah dengan unsur Sn. Pada sistem periodik unsur, hal ini merupakan pernyataan dari jurnal Meija et al. Tahun 2016. Lalu unsur germanium juga dapat digunakan sebagai bahan pencampur logam, bahan pendar di dalam lampu pijar, dan dapat berperan sebagai katalisator. Hal ini merupakan pernyataan dari jurnal Umam dan Sains tahun 2018. Berikut ini adalah macam-macam dari sifat germanium. Germanium adalah unsur semikonduktor yang memiliki beberapa sifat penting pada bidang elektronika, optika, dan material. Berikut ulasannya. Ya baik, untuk sifat fisik, germanium ini termasuk golongan logamoid, tampak seperti logam dengan warna abu-abu mengkilat, layaknya seperti perak, dan struktur kristal kubik seperti berlian. Germanium ini relatif keras, namun cukup rapuh jika dibandingkan dengan logam tersisi lainnya. Untuk kerapatan alias densitas, germanium memiliki kerapatan berkisar 5,23 gram per cm kubik. Untuk titik lelehnya berkisar 937,4 derajat Celcius, dan untuk titik didihnya berkisar 2833 derajat Celcius. Lanjut untuk sifat elektrik. Nah, germanium ini bersifat semikonduktor intrinsik. Bersifat sebagai semikonduktor ini maksudnya adalah pada kondisi alami tanpa penambahan atom asing alias doping, itu germanium dapat meningkatkan daya hantar listriknya. Namun konduktivitasnya bisa ditingkatkan dengan menambahkan zat pengotor atau doping seperti boron dengan tipe P atau arsenik untuk tipe N. Yang kedua, mobilitas elektron dan penerima donor yang tinggi. Penerima donor yang biasa disebut sebagai Hall memiliki efisien untuk membuat perangkat yang membutuhkan respon cepat seperti transistor berkecepatan tinggi. Kemudian yang ketiga, germanium memiliki lebar celah pita energi yang cukup signifikan, yakni berkisar 0,66 elektron volt pada suhu kamar. Celah pita yang lebih kecil ini membuatnya lebih sensitif terhadap panas dan lebih mudah mengantarkan listrik pada suhu tinggi, sehingga penggunaannya perlu hati-hati dalam aplikasi suhu tinggi. Dan yang terakhir adalah sifat optik dan juga sifat thermal. Untuk sifat optik ini, germanium memiliki transparansi terhadap sinar inframerah. Jadi di sini maksudnya adalah germanium itu bersifat transparan terhadap cahaya inframerah, sehingga sering digunakan dalam optik inframerah seperti pembuatan lensa, filter, dan perangkat pencitraan pada panjang gelombang infrared. Kemudian germanium ini memiliki indeks bias yang tinggi yang mengakibatkan germanium dapat membiaskan cahaya yang kuat. Sifat ini menjadikannya pilihan dalam lensa khusus pada teknologi inframerah. Untuk sifat thermal germanium ini memiliki. Baiklah, izinkan melanjutkan.
Apakah germanium termasuk dalam sistem kompleks? Mengapa germanium termasuk ke dalam sebuah sistem kompleks? Mari kita bahas. Menurut Amaral dan Onito 2004, sistem kompleks adalah sistem yang terdiri dari banyak elemen yang dapat berinteraksi secara dinamis dengan sesama elemen maupun dengan lingkungan sekitarnya. Sistem kompleks adalah interaksi bagian-bagian dalam suatu sistem yang menghasilkan sifat dan perilaku baru yang tidak dapat dipahami sepenuhnya dari komponen individual. Sistem kompleks pada germanium. Germanium pada dasarnya adalah material yang teratur secara kristal sehingga bukan termasuk dalam sistem kompleks. Namun, menurut Faun dan Sack 2013, dalam aplikasi yang melibatkan interaksi multikomponen atau struktur nano, germanium dapat dikatakan dalam sistem kompleks. Yang pertama, perangkat semikonduktor heterostruktur, yaitu interaksi antara lapisan germanium dan material semikonduktor lain menghasilkan sebuah elektronik kompleks terutama di batas lapisan atau interface. Yang kedua, nanopartikel dan struktur nano. Pada skala nano, germanium menunjukkan sifat kuantum terkurung dengan perubahan konduktivitas dan respon optik yang tidak terlihat pada material bulk. Yang ketiga, sistem fotovoltaik atau sensor. Dalam sel surya atau sensor, interaksi antar material termasuk germanium menciptakan respon energi kompleks seperti efisiensi tinggi dalam konversi energi. Emergency property pada germanium. Sifat emergen pada germanium muncul ketika banyak atom berinteraksi dalam struktur kristal atau dalam aplikasi semikonduktor. Yang pertama, contohnya struktur kristal dan pita energi. Atom-atom germanium dalam bentuk kristal membentuk pita energi valensi dan konduksi yang memungkinkan konduktivitas listrik yang tidak dimiliki atom tunggal tetapi muncul dari interaksi kolektif. Kemudian yang kedua, doping dan konduktivitas. Ketika diberi doping atau ditambahkan elemen seperti fosfor atau boron, germanium menunjukkan sifat konduktivitas tipe N atau tipe P. Sifat ini merupakan hasil dari efek kolektif antara atom-atom germanium dan elemen doping. Kemudian yang ketiga, efek kuantum di nanostruktur. Dalam bentuk nanomaterial seperti quantum dots, germanium menunjukkan sifat elektronik terkuantitasi dan quantum tunneling yang hanya terjadi pada skala yang sangat kecil. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa germanium ketika sendiri bukan merupakan sebuah sistem kompleks, akan tetapi bila digabungkan dengan elemen-elemen lainnya akan menghasilkan sebuah sistem yang sangat-sangat kompleks. Oke, selanjutnya saya Afifuddin Hidayatullah akan menjelaskan sifat germanium yang memunculkan emergent property. Seperti yang kita ketahui bahwa germanium itu merupakan semikonduktor. Semikonduktor artinya dia bisa bersifat sebagai konduktor sekaligus sebagai isolator. Namun sebelum jauh ke sana, sesuatu material sesuatu material yang bisa dikatakan sebagai konduktor itu bagaimana, dan sesuatu material yang bersifat sebagai isolator itu bagaimana? Oke, lihat kita mereview lagi ke definisi kelistrikan. Kelistrikan itu kalau di kimia ya, kita bisa melihat sesuatu hal yang semakin dapat mengantarkan listrik, kita melihat dari tabel periodik, kita melihat dari elektron valensinya bagaimana. Adapun di teknik, kita melihat dari seberapa besar hubungan antara V dan I yang nantinya akan kita cari nilai resistornya, itu untuk menentukan material itu seberapa konduktif atau tidak. Sedangkan di fisika itu ada suatu teori yang dicetuskan oleh Fermi Dirac, yang mana bahwa elektron-elektron itu merupakan pita-pita valensi. Nah, untuk semikonduktor dia akan menimbulkan arus listrik ketika temperaturnya tinggi. Nah, lihat kayak potensial listrik itu pada awalnya tidak terpikirkan hubungannya dengan temperatur, namun dengan adanya terobosan yang dicetuskan oleh Fermi Dirac ada kaitannya dengan temperatur. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang dicetuskan oleh Jorena, yang dimana elektron valensi atau voltage dari Ev itu setara dengan Kb dikali T, yang mana T temperatur, Kb konstanta Boltzmann, dikali 3 per alfa per 2 dikali ln T ditambah alfa per beta plus T dikali T kuadrat. Ya, dari sini ternyata kelistrikan yang biasanya kita lihat itu hubungannya hanya dengan voltage atau resistansi, ternyata dia ada hubungannya dengan
temperatur, yang dimana pemodelan yang dicetuskan oleh Jorena seperti ini. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya fungsi germanium sebagai material. Yang pertama, germanium banyak digunakan dalam industri elektronik sebagai bahan semikonduktor, terutama dalam pembuatan transistor, dioda, dan berbagai jenis sensor. Selain itu, germanium juga digunakan dalam serat optik karena memiliki indeks bias yang tinggi dan dalam detektor inframerah. Kemudian yang ketiga, germanium juga digunakan sebagai katalis dalam logam tertentu untuk meningkatkan kekerasan atau ketahanan terhadap sebuah korosi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari germanium. Jadi germanium ini memiliki keunggulan utama dalam elektronik karena sifat semikonduktornya yang sangat baik, di mana bisa bekerja pada suhu yang tinggi dan cocok untuk perangkat cepat seperti transistor. Selain itu, germanium juga memiliki kelebihan yang sangat responsif terhadap sinar inframerah, sehingga dipakai di perangkat optik seperti kamera termal. Dan bisa digabungkan dengan silikon untuk meningkatkan performa komunikasi berkecepatan tinggi. Namun, germanium juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu harganya relatif tinggi dan ketersediaannya yang sangat terbatas, serta germanium juga memiliki tingkat toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan silikon, sehingga hal ini bisa menjadi kendala dalam penggunaannya pada beberapa industri. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa germanium ini merupakan bahan semikonduktor yang banyak digunakan dalam teknologi modern, terutama di perangkat elektronik seperti dioda dan transistor. Mengapa? Karena kemampuannya dalam mengantarkan arus listrik itu sangat baik pada suhu yang tinggi, dan germanium ini juga sangat penting dalam pembuatan perangkat komunikasi dan sensor inframerah pada presisi yang tinggi. Oke, baiklah, izin melanjutkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu germanium adalah material kristal teratur yang umumnya tidak kompleks, namun menunjukkan sifat kompleksnya dalam aplikasi tertentu seperti semikonduktor heterostruktur, nanopartikel, dan sensor. Pada skala nano, germanium memiliki sifat kuantum yang mengubah konduktivitas dan respon optik. Dalam perangkat fotovoltaik, interaksi antar material yang melibatkan germanium meningkatkan efisiensi yang tinggi. Sebagai semikonduktor, germanium banyak digunakan dalam transistor, dioda, dan sensor, serta dalam serat optik dan detektor inframerah karena indeks biasnya yang tinggi. Germanium juga berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia dan elemen paduan logam untuk meningkatkan ketahanan. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.